Li'annaha a'zamu hijabin bainal 'abdi wa rabbih. Karena sesungguhnya itulah hijab yang paling besar antara hamba dengan Tuhannya. Nafsu itulah kan. Tapi sekali lagi ya, berkenan dengan ini karena beliau menyampaikan ini, beliau alimnya luar biasa kan enggak? Tentu sangat jauh di hati awak. Beliau menggunakan istilah hijabun bainal 'abdi wa rabbih. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala terhijabnya, enggak. Terus sekali lagi, tidak pas rasanya kalau kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala terhijab oleh sesuatu. Tapi kalau akan dipakai juga istilah ini, maka yang pas kita yang terhijab. Allah taala tidak ada yang bisa menghijabnya. Karena kalau ada sesuatu yang bisa menghijab Allah taala, maka sesuatu itu pasti lebih berkuasa daripada Allah taala. Dan itu mustahil. Tapi kalau kita terhijab secara syariatnya betul, karena kita tidak punya kuasa apa-apa. Jadi jangan disabut leleh. Apa yang tidak bisa ditengok Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ke terhijabnya? Tidak. Yang terhijab itu awak. Kalau akan dipakai je istilah itu. Tapi sebenarnya kalau di ulama lain, Allah Ta'ala tidak terhijab dan awak tidak terhijab. Jadi apa dia? Dia tidak sadar aja. Dia ulun sadarnya lah. Asyik dia mikir merokok kalah aja bukan? Kalah merokok. Tentu berkata orang leh, tak mangkui doa mak leh ni. Merokok kalah. Nyemonang dia doa mak petang, dia doa ibu. Kalah merokok doa ibu tak mangkui leh. Tak ada hubungan tur. Kadang-kadang dia yang ngonin cerita itu kadang-kadang belakangan. Kalau dulu memang sepakat dan tu. Tapi kalau kini kan tak lagak gali-gali dia menangau tu. Benarnya dia bahawa doa ibu tu luar biasa, tapi bukan berarti itu kan membolehkan keterampilannya. Zulmaniyah. Wasabilul muridi lil wusuli ila takhlisin nafsi minal hajabi innama yakunu bitaqdimi mujahadatiha wa mukhalafatiha wal khuruji an hawaha li'annaha a'zamu hijabin bainal 'abdi wa rabbih. Wa anwa'ul mujahadati katsiratun wa kullu muridin yaliqu bihi naw'un minha la yaliqu bi ghairihi ala qadri quwwatil muridi wa dha'fihi. Wa ma'rifatu ma huwa al-ashaqqu nadharan ila halihi wa ila zamani mujahadatihi wa ghairi dhalika. Fa mithalu dhalika أن المجاهدة بالصوم والصلاة أشق على الملوك من المجاهدة بالصدقة والعتق وفي حق الفقير والحريص بالعكس والمجاهدة بترك المجادلة والمنازعة وإظهار الفضل وترك التنافس في المجلس وطلب التصدر أشق على بعض أهل العلم من المجاهدة بالصوم والصلاة والمجاهدة بالصوم في الصيف أشق من المجاهدة بالصوم في الشتاء وفي قيام الليل وبالعكس. Dalam pembahasan yang lalu, musannif menjelaskan martabat nafsu yang 7, mulai dari amarah atau lawamah sampai kepada nafsu al-kamilah. Di sini beliau menjelaskan wa'lam anna lin-nafsi hajaban nuraniyah wa hajaban zulmaniyah. Dan ketahuilah oleh engkau, wahai murid, bahwa sesungguhnya nafsu diri ada hijab nuraninya dan ada hijab zulmaninya. Ini diri kita ini ada hijab
nurani, ada hijab zulmani. Ini nafsu yang 7 itu, meskipun dia sudah mencapai tahap kesempurnaan, umpamanya al-kamilah, tapi hijabnya boleh saja terjadi. Begitu juga dengan hijab atau hajab zulmani. Dulu kan sudah dijelaskan, kalaulah Nabi itu maksum, maka para wali Allah mahfuz. Mereka tidak maksum. Kalau Nabi dan Rasul maksum, tidak mungkin melakukan dosa. Ya. Tapi kalau wali, ulama, orang alim, dia hanya mahfuz, terjaga. Tidak mustahil atau tidak tertutup kemungkinan bahwa ada masa dia lalai atau melakukan kesalahan. Jadi di sini disebutkannya wa'lam, ketahuilah, anna li nafsi hajaban nuraniyah wa hajaban zulmaniyah, bahwa sesungguhnya diri ada hijab nuraninya dan ada hijab zulmaninya. Hijab nurani positif, hijab zulmani, ini sisi negatifnya. Apa maksud hijab nurani ini? Nurur ruh, cahaya dari ruh kita. Kalau zulmani itu jisim, fisiknya. Jadi hijab nurani itu hijab yang berhubungan dengan hati kita. Kalau hijab zulmani itu hijab yang berhubungan dengan lahir kita. Jadi hijab batin dan hijab lahir. Apa contohnya hijab zulmani? Kalau zulmani jelas perbuatan-perbuatan tercela itu semuanya hijab zulmani. Bautang ndak bayu-bayu umpama itu zulmani gitu. Ambil bakwan kada yumi koma 2 bayu cik umpama kan. Ndak mau ganti-ganti sampai kini, nah itu zulmani dah. Hanya lapai lah, ndak ada lapainya. Kalau gini ke anak datang lah kan. Itu zulmani, mencuri, intinya melakukan kemaksiatan yang nampak secara zahir itu zulmani. Ya. Yang tidak nampak secara zahir tapi dia buruk itu pun zulmani, sombong, dengki dan lain-lain. Kalau hijab nurani apa? Hijab nurani itu positif, tapi bisa jadi hijab. Sifat-sifat terpuji yang muncul dari kita, kalau tidak dikontrol itu jadi hijabnya. Inya melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikannya, tapi kebaikan yang dilakukannya itu justru contohnya yang sederhana. Disabui-sabui dia di depan uang banyaknya elok sebenarnya. Tapi itu menjadi hijab bagi dirinya. Muzakara, berdebat, uang berilmu segala macam, lalu sabui dia kalau tidak selesai cakap, itu hijab dah. Padahal ilmu kan sesuatu yang bagus, tapi kalau tidak terkontrol, ini jadi hijab bagi diri kita. Apakah iblis tu kurang ilmunya? Tinggi te kaji bili tu. Tapi pengetahuan yang dia miliki itu tidak menjadikan dia dekat kepada Allah Ta'ala, makanya menjadi hijab. Jadi hati-hati kalau nak berdebat tu. Jongok-jongok hati awak dulu elok. Wasabilul muridi lil wurid nincinan. Kalau penuntut itu bisa jadi dia lewat online saja ngajinya, itu penuntut juga. Tapi kalau murid, enggak. Muridnya datang. Makanya ada pepatah mengatakan, al-ilmu la ya'ti wa innama yu'ta ilaihi. Ilmu itu tidak datangnya, tapi didatangi. Itu murid itu. Tapi kalau talib bisa belajar online, nama talib makanya. Tapi kalau murid tidaknya cinannya. Karena bagi dia menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar belajar saja, tapi mulazamah. Mulazamah tidak bisa jarak jauh dah. Kalau mulazamah tentu sama majelis dokek. Jadi jalan seorang murid lil wusuli, untuk sampai kepada takhlisin nafsi
membersihkan dirinya dari hajab tersebut, dari penghalang-penghalang tersebut, innama yakunu bitaqdimi mujahadatiha. Hanya saja ada itu dengan mengedepankan mujahadahnya. Wa mukhalafatiha, dan tidak mengikuti nafsu tersebut, mukhalafah. Wal khuruji an hawaha, dan keluar dari kehendak-kehendak nafsu tadi. Termasuklah kehendak yang baik-baik tadi itu. Li'annaha a'zamu hijabin bainal 'abdi wa rabbih. Karena sesungguhnya itulah hijab yang paling besar antara hamba dengan Tuhannya. Nafsu itulah kan. Tapi sekali lagi ya, berkenan dengan ini, karena beliau menyampaikan ini, beliau alimnya luar biasa kok enggak. Tentu sangat jauh di hati awak. Beliau menggunakan istilah hijabun bainal 'abdi wa rabbih. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala terhijabnya, enggak. Itu sekali lagi tidak pas rasanya kalau kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala terhijab oleh sesuatu. Tapi kalau akan dipakai juga istilah ini, maka yang pas kita yang terhijab. Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menghijabnya. Karena kalau ada sesuatu yang bisa menghijab Allah Ta'ala, maka sesuatu itu pasti lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Dan itu mustahil. Tapi kalau kita terhijab secara syariatnya betul, karena kita tidak punya kuasa apa-apa. Jadi jangan disabut leleh. Apa yang tidak bisa ditengok Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ke terhijabnya? Tidak. Yang terhijab itu awak. Kalau akan dipakai je istilah itu. Tapi sebenarnya kalau di ulama lain, Allah Ta'ala tidak terhijab dan awak tidak terhijab. Nah. Jadi apa dia? Dia tidak sadar aja. Dia ulun sadarnya lah. Asyik dia mikir merokok kalah aja bukan? Kalah merokok. Tentu berkata orang leh, tak mangkui doa mak leh ni. Merokok kalah. Nyomo nang dia doa mak petang, dia doa ibu. Kalah merokok doa ibu tak mangkui leh. Tidak ada hubungan tur. Kadang-kadang dia nangonin cerita itu kadang-kadang belakangan. Kalau dulu memang sepakat dan tu. Tapi kalau kini kan tak lagak gali-gali dia menangau tu. Benarnya tu bahawa doa ibu tu luar biasa, tapi bukan berarti itu kan membolehkan keterampilan ya. Keterampilan. Jago orang main menang, kalau tidak jago orang kalah aja. Macam itu tu sederhana adanya. Alhamdulillah lah Ustaz Somad sebelah ke merokok. Kalau enggak lah sebelah merokok. Jadi sekali lagi tentang hijab tadi itu, kita tidak meyakini bahwa Allah Ta'ala terhijab, enggak. Karena kalau disebut Allah Ta'ala terhijab, maka ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala, dan itu mustahil. Cuman yang kalaupun kita pakai istilah hijab ini untuk diri kita, ya ulun sadar-sadar lagi. Wa anwa'ul mujahadati katsiratun, dan bentuk-bentuk mujahadah itu banyak. Beliau ingin menggambarkan bahwa seorang murid agar dia sampai kepada titik murad, ya ada murid, ada murad. Kalau murid ini kencinan, kalau murad yang diinginkan, yang akan dicinankan. Kalau muridnya contoh awak ke murid ke. Tapi kalau lah muradnya mencapai tingkatan murad, itu tentu berbeda mujahadahnya. Ikut tingkatan mujahadah murid ko. Wa anwa'ul mujahadati katsirah, dan bentuk-bentuk mujahadah itu banyak. Wa kullu muridin yaliqu bihi naw'un minha la yaliqu bi ghairihi ala qadri quwwatil muridi wa dha'fihi. Dan tiap-tiap murid layak bagi dirinya bentuk tertentu dari mujahadah yang tidak layak bagi murid yang lain. Ini tidak sama. Apa yang membedakannya? Tergantung batasan kekuatan murid tersebut, kekuatan batinnya, kekuatan lahirnya, dan lemahnya.
Wa ma'rifatu ma huwal asyaqqu nadhran ila halihi, dan mengetahui apa yang tersulit dengan menengok kondisi murid tersebut, wa ila zamani mujahadatihi, dan waktu mujahadahnya dan lain-lain sebagainya. Jadi banau kah? Banau, dan itu hamba membuktikannya sendiri. Ada mursyid dalam talqin umum, seorang guru mentalkinkan seperti apa kepada murid 1, 2, 3 dan semuanya sama. Kalau talqin zikir samanya. Berbaiat seseorang dalam Naksabandi umpamanya. Berbaiatnya maka ditalkinkannya zikir 5.000, latifatul qalbinya 5.000. Beko berbaiat yang songgok 5.000 juga. Berbaiat yang songgok 5.000 juga. Sodo yang awal berbaiat itu ditalkinkan zikir ismuz zat 5.000. Tapi dalam perjalanan guru menengok bahwa ini diamalkannya, ini kurang, ini bagus segala macam, akan ditambah dek guru dengan sesuatu yang tidak sama antara murid-muridnya. Dan siapa yang mengetahui itu? Ya gurunya lah. Jadi tidak sama tu dah tingkat mujahadah seorang murid itu. Contoh, famithalu dzalika annal mujahadata bisawmi wassalati asyaqqu 'alal muluki minal mujahadati bisadaqah wal itqi. Contohnya mujahadah dengan puasa, dengan salat itu lebih berat atas orang-orang hebat, penguasa, raja-raja daripada mujahadah dengan sedekah, dengan memerdekakan budak. Kenapa? Karena kalau raja, pejabat, duitnya banyak. Untuk bersedekahnya tidak borek dah, tidak keberatan dia bersedekah, orang duitnya ada. Dia mampu di situ. Tapi kalau disuruh dia puasa, boleh puasa Nabi Daud? Tak borek. Karena kecenderungan hatinya ketika itu bukan ke sana. Apa yang dia punya, dia mampu diberikannya. Tapi apa yang dia tidak kuasa, berat bagi dirinya. Wa fi haqqil faqiri wal haris bil aksi. Dan pada hak orang fakir atau orang yang memerlukan, kebalikannya. Kalau disuruhnya bersedekahnya, tidak ada orang. Tak ada uangnya. Tak mungkin dia bermujahadah di sana. Jadi apa mujahadahnya? Ya puasa, salat malam. Itu contoh mujahadah. Jadi tidak sama. Apa contoh lain? Wal mujahadatu wal mujahadah bitarkil mujadalah wal munaza'ah. Mujahadah meninggalkan jidal, meninggalkan pertikaian. Wa idhari al-fadli, menengokkan kehebatan awak. Wa tarkit tanafusi fil majlis, meninggalkan berlomba-lomba di majlis. Ya, wa talabit tasaddur, meninggalkan at-tasaddur. At-tasaddur itu ya semacam jidal jadinya. Kan tengok ko si A pendapatnya ko beko kalau no de si B ko pula dibalik pula de si A ko, apa itu namanya tasaddur namanya. Itu asyaqqu ala ba'di ahli ilmi, berat rasanya atas orang-orang yang berilmu daripada mujahadah dengan puasa. Ilmu kan bagus kan, tapi kalau itu modelnya jadi hijabnya kan borek dia. Kadang-kadang kita tak tahu dek kita dah. Dan dulu hobi dan tu. Dulu hobi dan tu. Asal adong berdebat awan nak campur tangan pula. Kitab setengah ko babur di tompek dia. Ke apa tan? Yang sabuk ke kantor tan le. Asal siapa tiba, siapa je lah belayani, tak peduli S2 S3 asal duduk depan awak. Tak antu dia awak S3 le. Yang tentu dia awaknya berilmu tu ndak. Asal do nak dihampai kan. Ancak sebenarnya. Tapi itu jadi hijabnya bagi diri kita. Dan itu lebih berat baginya daripada puasa dan salat. Kalau orang berilmu disuruh puasa, memang ilmunya mendukung. Disuruh dia salat tahajud, ilmunya mendukung. Tapi ketika dia meninggalkan munazaah, meninggalkan perdebatan yang tidak ada gunanya, susah dia. Jadi oleh guru yang mursyid
Nampak dehnya kau mujahadah murid amun yang songgo kan tak bisa dengan poso kan. Apa ti mujahadahnya? Waang dan najaun kini dan perintahkan untuk banyak diam di majelis ilmu, mendongong aja ni. Itulah mujahadahnya. Mana contoh yang lain? Wal mujahadah bisaumi fis saif. Mujahadah berpuasa di musim panas itu lebih berat daripada mujahadah berpuasa di musim dingin. Iya kan? Kalau musim panas di Mesir berapa jam, Ustaz Dery? Lama kan? Ambo tuh konang di Ambo waktu kuliah dulu. Sahur jam 4 kurang, itu berbuka jam 7 lebih. Nah contoh ke awak kan, awak sahur jam 5 kurang 10 masih bisa sahur kan. Beko jam 6.55 lah berbuka. Di situ panjang. Ada pernah kami sekali, aku tak salar nih ya, jam 3.30 kan, tak apa sahurnya. Musim panas, tu berbuka jam 8 kurang seketik. Lama. Tapi kalau musim dingin, tak wawi, main bola, tolok. Nah, itu kan berbeda mujahadahnya kan, tak sama. Wa fi qiyamil laili, dan tentang qiyamul lail, wabil aksi dan kebalikannya. Fata'yinu anwa'il mujahadati li anwa'il muridin mufawwadun ila ra'yis syekh alladhi yusallikuhum wa yurabbihim la ila ikhtiyarihim lianna dhalika khatarun azimun wa khatabun jasimun. Dan menentukan bentuk-bentuk mujahadah itu bagi berbagai bentuk berbagai jenis murid terpulang kepada pendapat syekh yang menyulukkan mereka, yang mendidik mereka, bukan kepada pilihan mereka. Ya. Kanang deh tuan-tuannya. Pepatah yang mengatakan murid di hadapan gurunya condong mayat di hadapan yang memandikannya. Tidak ada pilihan murid itu sebenarnya. Bagi murid yang sesungguhnya, yang tidak punya pilihan. Apa yang diberikan oleh gurunya, maka itulah yang harus dikerjakan. Makanya dalam persulukan yang utama itu mengamalkan zikir yang diajarkan oleh guru. Bukan zikir buatan kita, bukan zikir kemauan kita. Kata guru umpama masuknya ke suluk, diizinkan dek gurunya bersuluk. Kata guru, awak ngamalkan aja zikir 5.000 ni. Itu je buat sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Bapa cakap baca Al-Quran macam zikir tu je buat. Karena itu yang dia jadi diperintahkan dari gurunya. Kecuali kalau gurunya menyabui, abeko boleh baca Al-Quran sebantaunya, silakan. Kalau enggak, itu je buat. Karena murid ni tidak punya pilihan di hadapan gurunya dah. Dan itu boleh dah. Uang makanya orang-orang yang berpendidikan itu lebih sulitnya bersuluk atau bertarikat daripada orang awam. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan muatannya lah penuh lah. Kalau orang awam, maaf bercakap orang awam ni kan masih kosong. Jadi ketika diperintahkan dek gurunya, buat zikir kau ni, nyok pasti dikojon. Tak kan dibuat ni lain dek nah. Tapi kalau orang berpendidikan, bapak zikir bapak lataif sajanya, seboleh ibunya atau 5.000 tadi. Hanya kan berkatur, bila lo kan baca Al-Quran le, baca Al-Quran beribadah aja. Bila lo kan macam-macam le tu. Padahal tidak tentu dia dah. Kalau di hadapan mursyid, dia tidak punya pilihan lain. Itu bagian dari adabnya. Ya, kita banyak kita yang menongkau-nongkau, yang bersuluk-suluk goreng koton, banyak menongkau-nongkau. Kadang-kadang dalam kelambu tu handphone dipegang dia. Ini baca zikirnya, tapi zikir pagi dan sore baca deh. Zikir guru je kok ndak buat deh. Itu melanggar adab tu, ndak akan sampai ini jenis itu tu. Ndak dangon buya deh.
Makanya selalu mau menyabut kan. Duit lah baguru nah. Yang selalu menyabut ke santri dan sabun. Kemana-mana dia mengaji dan sabun. Duit lah baguru nah. Nyobarik baguru kan. Baik tu duit baguru kan. Tapi kalau ndak baguru ada sosek ada. Siapa yang baca? Lanjutkanlah. Ustaz Dari. Fadhal Ustaz Dari. Amin ya Allah. Wa aslul mujahadati wa malakuha qatmun nafsi 'anil ma'lufati wa hamluha 'ala khilafi hawaha fi 'umumil awqati. Qala ba'dul 'arifina ma akhadna at-tasawwufa min al-qil wal qal walakin min al-ju'i wa tarki ad-dunya wa qat'il ma'lufati wa imtithal al-awamiri wa ijtinabil manhiyati. وقال بعض المشايخ من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه 4 خصال من الموت موت أحمر وموت أسود وموت أبيض وموت أخضر. فالموت الأحمر مخالفة النفس والموت الأسود احتمال أذى الناس والموت الأبيض الجوع والموت الأخضر طرح الرقاع بعضها على بعض. وقال إبراهيم بن أدهم لا ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز 6 عقبات. الأولى يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. الثانية يغلق باب العز ويفتح باب الذل. الثالثة يغلق باب الراحة ويفتح باب التعب. الرابعة يغلق باب النوم ويفتح باب السهر. الخامسة يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر. السادسة يغلق باب العمل ويفتح باب الاستعداد للموت. Sudah. Tiga. Wa aslul mujahadati wa malakuha, dan asal mujahadah itu dan unsur daripada mujahadah adalah fatmun nafsi, yaitu memutuskan nafsu daripada anil ma'lufat, daripada kehendak-kehendaknya atau menjadi kebiasaannya. Wa hamluha, dan membawakan nafsu itu untuk ala khilafi hawaha, untuk bisa menentang berbagai macam kehendaknya fi umumil awqat, di sepanjang waktunya. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian ulama arif, ma akhadna tasawufa, kami tidaklah mengambil tasawuf ini dari qil wal qal, dari hanya sekedar ucapan saja, gosip saja. Walakin, akan tetapi kami mengambil jalan tasawuf minal ju', dari lapar, wa tarkid dunya, meninggalkan dunia, wa qat'il ma'lufat, memutuskan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, wa imtisalil awamir, mengerjakan segala perintah, wa ijtinabil manhiyat, dan juga menjauhi segala larangan. Wa qala ba'dul masyayikh, dan berkata sebagian syekh, man dakhala fi mazhabina hada, siapa yang masuk ikut ke dalam mazhab kami ini, falyaj'al, maka hendaklah dia menjadikan pada dirinya arba'an khisalin, 4 perkara daripada kematian. Mati ahmar, dan mati aswad, dan mati abyad, dan mati akhdar. Fal mautul ahmar, adapun mati ahmar, yaitu mukhalafatun nafsi, yaitu berusaha untuk menentang nafsunya, melawan nafsunya. Dan mautul aswad adalah ihtimal adzan nas, yaitu untuk menanggung, menahan cemooh manusia atau kesakitan daripada manusia. Wal mautul abyad adalah al-ju', adalah menahan lapar. Wal mautul akhdar adalah riqa itu pengotakkan. Jadi membuang apa? Menghilangkan kotak-kotak apa? Membagi-bagi pokok ya. Hal-hal yang untuk itulah kalau awak dekati, awak jauhi, itu namanya tarhur riqa.
Membeda-bedakan lah, itulah pada keyword. Dan juga meninggalkan membeda-bedakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan berkata Imam Ibrahim bin Adham, la yanalur rajul, seseorang tidak akan mencapai derajat sholihin sampai dia mampu melintasi 6 aqobat. Apa 6 aqobat itu? Yang pertama adalah yughliqu bab ni'mah, yaitu dia mengunci pintu nikmat dan dia membuka bab syiddah, bab kesusahan, pintu kesusahan. Yang kedua adalah dia melampaui yughliqu bab azzi, dia mau menutup pintu kekuasaan, pintu kemuliaannya, wa yaftahu bab zulmi, dan dia ingin membuka pintu kehinaannya. As-salisah, yaitu dia melintasi yughliqu bab ar-raha wa yaftahu bab ta'mi, yaitu dia menutup pintu istirahat, bersenang-senang, wa yaftahu bab ta'am, dan dia membuka pintu kepenatan. Ar-rabi'ah, yang keempat adalah yughliqu bab an-naumi, menutup pintu tidur, wa yaftahu bab as-sahri, dan membuka pintu untuk sahur. Wal khamisah, yang kelima adalah yughliqu bab al-ghina, menutup pintu kekayaan, wa yaftahu bab al-faqri, dan membuka pintu kefakiran. Yang keenam yughliqu bab al-amal, wa yaftahu bab al-isti'dad lil maut, yaitu menutup pintu berangan-angan dan membuka pintu mempersiapkan diri untuk kematian. Yalah, kan pantang-pantang awak saudara kan. Indah kan ketujuh di awak, ini sobu ini beliau kan. Panjang angan-angan tak boleh. Bela-bela piti tak boleh. Lolok bela-bela tak boleh. Yalah. Lanjutkan saudari. Wan nafsu majbulatun ala su'il adab wal 'abdu ma'murun bi mulazamatil adab. Fan nafsu tajri bi tam'iha fi maidan al-mukhalafati wal 'abdu yarudduha bi juhdihi an su'il mutalabati. Faman atlaqa 'inanaha fa huwa syarikuha fi fasadiha. Fa hiya al-'aduwwul mulazimu lil insan. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu a'da 'aduwika nafsuka allati baina jambayka. Rawahul Baihaqi. Artikan dulu. Dan nafsu itu majbulah. Majbulah dari jabal, tunduk. Tunduk. Artikan aja dengan tunduk. Dan nafsu itu tunduk untuk selalu su'ul adab. Sedangkan kita wal abdu dan seorang hamba diperintahkan untuk selalu memulazamani adab. Fa nafsu tajri bi tabi'ah, itu berjalan dengan tabiatnya fi maidan mukhalafah, untuk selalu bermukhalafah, untuk selalu menentang, untuk selalu melawan. Wal abdu dan seorang hamba itu mesti yarudduha bi juhdihi, itu mesti untuk mengontrolnya dengan sekuat tenaga an su'il mukhalafah, untuk menjauhi mukhalafah yang tidak baik daripada nafsu tersebut. Faman atlaqa 'inanaha, maka siapa yang mengikuti kehendak nafsunya, fa huwa syarikuha fi fasadiha, maka dia menjadi teman nafsunya sendiri untuk merusaknya. Fahiyal aduwwul mulazimu lil insan, maka nafsu itu adalah musuh yang selalu memulazamahi manusia, yang selalu menghantui insan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika, musuh yang paling memusuhi engkau adalah nafsumu, allati baina jambaika, yang berada di antara dua bahumu. Ya. Itu tandanya bahwa kita tidak bisa menyalahkan setan terus-menerus itu. Karena musuh kita bukan hanya sebatas setan, di kita ke musuh kita. Jadi Bonau je ada yang menyabukkan kadang-kadang ibu juga nengoi bili katanya. Basalan tawi aja nih. Padahal Nabi menyebut a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh terbesarmu itu adalah dirimu sendiri. Nafsumu sendiri. Itu musuh terbesar. Ya, cuman kan uang selalu mengkaitkan nafsu itu kan kemauan syaitani, kehendak syaitan. Kalau dalam sisi tasawufnya enggak cuma itu. Enggak.
Jadi ini kan dikonang aja bahwa selain daripada syaitan, selain daripada iblis, musuh yang paling godang itu sebenarnya adalah nafsu kita sendiri. Wa qila qala Allah Ta'ala li ba'di awliyaihi fil manam. Dan qil dikatakan, konon Allah Subhanahu wa taala berkata kepada walinya fil manam, dalam tidur wali itu maksudnya, adi nafsaka, musuhilah nafsumu. Falaisa li minal mamlakati munazi'un ghairuha. Karena aku tidak punya dalam kerajaanku, maksudnya hal yang akan menentang selain nafsu itu. Kalau orang sudah bisa menundukkan nafsunya, maka dia sudah berada dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Lah masuknya di situ. Nah, permasalahannya menundukkan nafsu itu kan tidak semudah menyabuinya, kan? Ai li'annaha tatlubu ma huwa lahu wa huwa al-kibriya. Karena memang nafsu itu menginginkan yang dimintanya, yaitu kibriya, sombong, azamah, keagungan, kemuliaan, wa antan qadalahan nasu, dan orang tunduk kepadanya, wa tuti'aha, dan orang patuh kepada nafsu. Kan itu yang diinginkan di nafsu itu, takabur, sombong. Sementara wa qad warada 'anillahi azza wa jalla al-kibriya'u ridai, sombong itu selendangku, wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani fihima qasamtuhu wala ubali. Siapa yang menentangku tentang hal tersebut, dan cungak dan tidak ada peduli. Qasamtuhu itu dan campak. Jadi kalau ingin masuk dalam tanda kutip, ya, kalau ingin masuk di kawasan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dipakai selendang ninyo, jangan dipakai pakaian ninyo. Karena kalau pakai pakaian ninyo melawan nomor, cincin masalah nomor. Maka khalifah dulu pernah menyampaikan, khalifah ampek pakaiannya, kan? Pakaian khalifah dalam tarikat ada khalifah nama. Ampek pakaiannya, hina, miskin, papa, dhaif. Itulah pakaian khalifah. Yang sebenarnya itu adalah pakaian hamba sebenarnya. Hina, miskin, papa, dhaif. Jadi kalau sombong-sombongnya, Anda bisa masuk dalam kawasan Tuhan. Dapat tiket deh, nya. Tapi tidak bisa dipakai tiket itu. Ya. Ini kadang-kadang itu dia ni membuat awak apa, kan? Sombong ni kan sombong, uang sombong copek bongi, kan? Kalau ni klakson dek uang di lobur hanya lah si gaya telingol. Kadang-kadang bongi dah bacung lah tenju ke orang lain. Motor berjalan jo. Fa in aradta an tamlikaha fala tumallikuha wa dayyiq 'alaiha wa la tuwassi' laha. Maka jika engkau ingin menguasainya, fala tumallikaha, jangan berikan kekuasaan kepadanya. Wa dayyiq 'alaiha, persempit nafsu itu. Wa la tuwassi' laha, jangan diperlapang. Fa in mallaktaha malakatka, kalau engkau berikan kekuasaan kepadanya, maka engkau akan dikuasainya. Wa illam tudayyiq 'alaiha ittasa'at 'alaika, kalau engkau tidak mempersempitnya, maka dia akan lapang jalannya menuju engkau. Maksudnya untuk mengusak awak. Wa in aradta an tuqawwiya 'alaiha fa'adhifha biqat'i asbabiha
Wa illa qawiyat 'alaika wa sara'atka. Kalau ingin engkau menguasai, tuqawwiya 'alaiha, menguasainya, fa ad'ifha, maka lemahkanlah nafsu itu. Dengan apa? Biqata'i asbabiha, dengan memutus penyebab-penyebab nafsu tersebut menjadi kuat. Wa illa qawiyat 'alaika, kalau enggak kalah engkau dengannya, wa sara'atka, digulatnya engkau. Tersepupu-sepupu ada dah, terpupu ada dah. Wasta'in 'alaiha bil ju'. Pakailah untuk menundukkan nafsu itu dengan berlapar-lapar. Aku tu nampak ya aku. Fa innahu zumamun qahirun laha. Karena itu kendali yang sangat kuat untuk menundukkan nafsu. Faqad su'ila ba'dul hukama. Pernah ditanya sebahagian orang-orang bijak, bi ayyi qaidin tuqayyidun nafsa? Apa yang engkau gunakan untuk mengekang nafsu? Qala qayyidha bil ju' wal 'atash. Kekang nafsu itu dengan lapar dan dahaga. Wa dhallilha bi ikhmadil 'izz. Dan hinakan nafsu itu dengan meredam kemuliaan. Wa itfa'i syahwah, dan meredupkan syahwat. Wa saghirha bi wad'iha tahta arjuli abna'il akhirah. Kerdilkan nafsu itu dengan meletakkannya di bawah kaki ahli-ahli akhirat. Yang ngomong alim lah maksudnya. Waksirha atau wa aksirha bi tarki zayyil aghniya. Pecah nafsu tersebut dengan meninggalkan perhiasan orang-orang kaya. Wa anji min afatiha bidawami dhanni su' biha. Dan selamatlah dari afatnya, dari kendala-kendala nafsu itu, dengan selalu berburuk sangka kepada nafsu. Wa washibha bi khilafi hawaha. Sertakanlah selalu hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Ya, intinya kalau ingin dijinakkan nafsu dia dilawan. Itu intinya. Wa rawat Tirmidzi bi sanadin hasanahu anna rajulan tajassa'a. Dan meriwayatkan Imam Tirmizi dalam sebuah sanad yang dihasankannya bahwa seseorang laki-laki tajassa'a, sendawa, tajassa' sendawa. Fi majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kan berbahaya apa je kau. Sondo tajassa' tu enggak sondo, kalau sondo tu kan tu biasa jadinya. Kau ndak tajassa' tu tu tajassa' bahasa Arab. Memang sendawanya itu panjang. Faqala lahu, Rasulullah di situ, ikhtasir min jasaika. Pendeklah sondo orang ni. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamati. Karena orang yang lapar sepanjang waktu di hari kiamat, aktsaruhum syab'an fid dunya. Orang yang konyang tawi dari dunia kau ni. Iko kau ndak menogan konyang kau dah, jangan salah faham nak. Ndak menogan konyang kau dah. Nya seorang je sondo di majlis dunia. Nya seorang ni konyang nya di majlis tu. Tapi kalau makan wak roti untuk sesama sih kau ndak apa-apa juga. Tapi kalau berhati buya dah harus dopeninyo je lah tak adanya. Itu kono di hadis ko. Iya. Ayu ada pentun-tun depan dia ndak ada ayu mamur itu kono di hadis ko. Nah itu contohnya tu. Jadi apa nama ko hadis ko uang-uang yang mansur lah tiba deh. Makan surang.
Rawahul Baihaqi wa dzakara anna rajula huwa Abu Juhaifah, dan Imam Baihaqi menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah Abu Juhaifah. Wa annahu qala, dan bahwa sesungguhnya dia berkata. Jadi disapu dia Nabi, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu teguran itu pukulan bagi dia kan. Nabi mengajarkannya untuk menjaga adabnya. Apa katanya? Wallahi, wallahi demi Allah, ma tamallatu ta'aman mundu yauma idzin ila yaumi hadza. Ndak pernah konyang dah. Ndak pernah dan konyang dah semenjak itu sampai kini. Kasihnya. Wa arju ayyasimani Allah azza wa jalla fima baqiya. Dan mudah-mudahan dan dijago ndak Allah Taala untuk sesuatu yang tersisa. Kasihnya dengan makanan yang ado nih. Ndak ada konyang-konyang je leh. Adi jago ndak Allah Taala den. Langsung dapat dua kan. Mansurnya kan konyang sondo sogang dia juga. Iya. Isu enggak. So ngaji so di pulau kampung je ndak di sodion lo jambu dusuk lagi. Ndak boleh makan wale ni ndak itu kasus dah. Ndak berlapaunya. Semenjak saat itu tu inya berlapaunya. Berlapar tu ndak kekonyangan tawi je. Itu lain pula tu. Itu lain tu. Masuk angin pamo kan. Ini ndak tajassak tu memang karena kekenyangan. Sendawa panjang karena kekenyangan. Padahal itu majlis ada Rasulullah. Kalau majlis Rasulullah itu ndak pernah longgang loh, tidak pernah sepi. Orang lain ndak ada yang seperti itu. Dia sendiri saja. Itu yang mansur kan, purbabil maskur, makan surang pura-pura banyak tapi masih kurang. Samping adanya teguran Rasulullah tadi yang sondo, memang adalah kecenderungan sebagian orang. Tapi buat sondo panjang itu kadang tak adanya dewa contoh. Artinya itu memang ada sebentuk larangan sondo sini itu. Ini semua nanya yang ditagak Nabi itu tidak sondo. Yang pertama di majelis ada adabnya. Itu yang pertama. Kalau awak seorang duma nak sondo panjang kah? Salah. Tapi dapat uang banyak jangan itu bang. Iya. Kok kan kolun seketik je lah kolun kan. Nyampang kalau yang orang Arab ndak makan duyan kan. Kalau sempat makan duyan kok itu sondo sepanjang tu. Langi hidung wak kan. Memang domo sondo jenis itu ndak lama. Memang ndak lama. Memang ndak lama. Ya, acun itu Nabi. Itu tanda kalau dari sisi lainnya, kalau ndaknya ketujuh dah, sabui deh. Kalau ndaknya ketujuh untuk sesuatu yang memang kan dalam tanda kutip mengganggu orang banyak, sabui langsung deh. Pendek kan ndak tahu agama Nabi dah. Jangan sondo pulau yang nanya. Itu iktasir min jasaika. Pendek lah sondo orang ni. Ndak larang deh dah. Tapi jangan macam itu banau. Wa bil haqiqati anna amran nafsi wa ilajaha usrun la yumkinu bi marratin wahidah. Dan sebenarnya soal nafsu dan mengobatinya itu sesuatu yang sulit, berat. La yumkinu bi marratin wahidah, tidak cukup satu kali. Ada yang cukup, ada yang enggak. Buktinya apa tu? Mas sahabat jaga sekali togunya kan, langsung melitak-litaknya sampai nyawa mati kan. Bal bitikrari marratan ba'da ukhra, namun berulang-ulang satu dan dua kali dan seterusnya. Fahiya musabbahatun biddabatil harun. Nafsu itu sama dengan hewan liar. Fala tanqadu illa bil lijam. Tidak patuh kecuali dengan pecut, dengan cambuk.
Lanjutkan Ustaz dari. Wa innama tuzallu wa tunqadu bi salasati asya'a. Ahaduha man'u syahwatiha. Fa inna dabatal haruna innama tadinu idza naqasa 'alafuha. Asani hamlu asqal at-ta'ati li anna dabatal harun idza qallala 'alafuha wa zida fi hamliha zallat wa sadurat wa dha'ufat quwwatuha wa anqadat wa aqahat. As-salisu an tasta'ina 'alaiha billahi 'azza wa jalla wa tatadarra'a ilaihi an yu'inaka 'alaiha. Wa qala Artikan dulu. wa innama tuzallu, dan nafsu itu hanyalah bisa hina dan juga bisa dijinakkan, dikendalikan dengan 3 hal. Yang pertama man'u syahawatiha, yaitu menghalanginya dari syahwat-syahwatnya. Sebab hewan-hewan yang tidak dapat dijinakkan, innama talinu, sesungguhnya dia itu dapat dijinakkan apabila sedikit makanannya. Asani, yang kedua hamlu asqali ta'at, yaitu sanggup untuk menahan beratnya ketaatan. Di anna dabatal harun, sebab binatang al-harun yang sulit dikendalikan, idza kullila 'alafuha, jika sedikit diberikan makanan, wajida fi hamliha, dan kemudian ditambah beban pekerjaannya, zallat, maka dia akan hina. Wa saburat wa dha'ufat quwwatuha, dan dia akan lemah kekuatannya. Wa qadat, lalu dia akan jinak. Wa ata'at, dan dia akan taat. Asalis, yang ketiga, antasna'ina 'alaiha billahi 'azza wa jalla, bahwasanya kita meminta pertolongan untuk melawan nafsu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tatadarra ilaihi, dan bertadarruh kepada Allah, an yu'inaka 'alaiha, agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita atas nafsu tersebut. Ya. Itu kita minta kan? Kan kita minta dalam doa gitu kan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. A'inni, ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Ala dzikrika, agar bisa mengingat Engkau. Wa syukrika, pandai bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatika, baik beribadah kepada Engkau. Kan minta tolong wa ta'ala. Karena kalau tidak dengan izininya tidak berlaku tu. Teruskan. Wa qala Sahlu bin Abdullah ma 'ubidallahu bi syai'in misla mukhalafati an-nafsi. Wa qad haka anna rahiban ishtahara bi biladi Misra bil mukashafati. Fa qala 'alim min al-muslimina la budda min qatlihi khawfan 'ala al-muslimina an yuftinahum. Fa qasadahu bi sikinin masmumatin. Falamma taraqa babahu qala itra sikina ya 'alimal muslimin. Fatarahaha fadakhala faqala min aina laka nurul mukashafa, faqala bi mukhalafati nafsi, faqala hal laka fil islami, faqala na'am ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah. Qala ma hamalaka 'ala dhalika, qala aradtu al-islam 'ala nafsi fa abat faqalaftuha. وحكى عن أبي يزيد أنه قال رأيت رب العزة في المنام فقلت يا رب كيف الطريق إليك؟ فقال خل نفسك وتعال. Dan berkata Imam Sahal bin Abdullah, ba'ubillah, tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih hebat seumpama dengan mukhalafah nafsu, menyelisihi nafsunya. Waqad hukiya, dan dihikayatkan bahwasanya seorang pendeta istahara bi biladi Misr, yang masyhur di negara Mesir, itu masyhur dengan mukasyafahnya. Faqala 'alimun minal muslimin, maka berkata seorang alim daripada kaum muslimin, la budda min qatlih, dia mesti dibunuh. Khaufan 'alal muslimin an yuftinahum, khawatir bahwasanya dia akan memberikan fitnah kepada kaum muslimin. Faqasadahu, lalu alim dari muslim tersebut dia mengincar pendeta tersebut menggunakan sikin dan masmumah, menggunakan pisau yang beracun. Falamma taraqa baba, ketika alim dari orang muslim tersebut
tersebut mengetuk pintu pendeta tersebut, maka pendeta tersebut mengatakan, itrahi sikina, campakkan pisau itu terlebih dahulu. Ya alimul muslimin, wahai engkau alim orang muslimin. Fatarokaha, maka alim muslimin tersebut mencampakkan pisau tersebut, lalu dia masuk. Kemudian alim muslimin tersebut berkata, min aina laka nurun mukasyafah, dari mana engkau mendapatkan cahaya mukasyafah? Maka pendeta tersebut mengatakan, min mukhalafatin nafs, dengan cara mukhalafah nafsu. Faqala, kemudian alim berkata, hal laka fil Islam, apakah engkau sudah masuk Islam? Apakah engkau tertarik untuk masuk Islam? Engkau tertarik untuk masuk Islam? Lalu pendeta tersebut mengatakan, "Na'am, iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Faqala, kemudian alim bertanya, "Ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorong engkau untuk itu? Maka rahib berkata, "Aradtul Islam ala nafsi." Aku menyajikan, aku menunjukkan Islam kepada nafsuku itu sendiri. Namun nafsuku menolak. Faqala tuha. Lalu aku berusaha untuk melawan nafsuku. Wa hukiya, dan dihikayatkan juga daripada Sayyidina Abi Yazid bahwasanya beliau berkata, ra'aitu Rabbul Izzah, sesungguhnya aku melihat Rabbul Izzah di dalam tidur. Faqultu, kemudian aku berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, kaifa tariqu ilaika, bagaimana jalan menuju engkau? Maka Rabbul Izzah berkata, khalil nafsak, berlepaslah daripada nafsumu, wa ta'al, dan kemarilah. Ya, intinya apa yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui kisah-kisah itu, bahwa untuk bisa berada di kawasan Tuhan, maka kita harus tidak tunduk kepada nafsu kita. Itu contoh yang disampaikan tadi itu, ada pendeta itu bukti bahwa orang yang melawan nafsunya bukan hanya di dalam Islam saja, bisa terjadi pada dirinya mukasyafah. Tapi akan lebih indah kalau mukasyafah itu terjadi pada diri seorang muslim. Summa qala